Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrian Maulana Setiadi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang PowerPoint yang setelah saya buat yang berjudul Kesalahan Manajemen SDM pada Studi Kasus PHK Massal di Era Startup. Fenomena PHK di startup. Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK yang biasa kita sebut di startup menjadi isu yang semakin mengemuka terutama sejak 2023 hingga 2025 pada masa sekarang. Gelombang PHK massal ini tidak hanya terjadi di perusahaan teknologi global, tetapi juga sejumlah startup di Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai sektor pertumbuhan pesat dan stabilitas kerja tinggi. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan RI menerangkan bahwa jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK telah mencapai 26.455 kasus per Selasa 20 Mei 2025. Berdasarkan informasi dari Antara News. Fenomena PHK ini menimbulkan pernyataan dalam mengenai bidang bagaimana startup mengelola sumber daya manusia mereka di tengah tekanan bisnis yang sangat dinamis dan ketidakpastian ekonomi. Manajemen sumber daya manusia menjadi sangat penting karena SDM adalah aset utama startup. PHK PHK pada startup ini akan berkaitan dengan pengurangan biaya juga mencerminkan tantangan dalam pengelolaan talenta rencana strategis, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, memahami fenomena PHK dari perspektif MSDM sangat penting untuk merancang strategi pengelolaan SDM yang berkelanjutan dan mampu menjaga stabilitas organisasi di tengah ketidakpastian. Tren pertumbuhan startup dan perekrutan SDM. Startup di era digital mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi dan digitalisasi. Banyak startup yang melakukan rekrut besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan ekspansi pasar dan mengembangkan produk. Perekrutan ini seringkali dilakukan secara agresif untuk mengamankan talenta terbaik dan mendukung pertumbuhan bisnis yang eksponensial. Tekanan dari investor. Tren perekrutan yang cepat ini tidak diimbangi dengan perencanaan SDM yang matang, sehingga startup cenderung merekrut berdasarkan ekspektasi pertumbuhan yang optimis dan tekanan dari investor untuk mempercepat ekspansi. Akibat jumlah karyawan bisa melebihi kebutuhan operasional yang sebenarnya, menciptakan ketidakseimbangan di struktur organisasi. Ketidak, ketika kondisi bisnis berubah seperti adanya penurunan pendanaan, perubahan strategi bisnis, atau startup menyesuaikan jumlah karyawan pada startup-startup besar di Indonesia dan global yang melakukan PHK setelah periode pertumbuhan pesat. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PHK. Faktor PHK di Indonesia tidak bisa dilepas dari faktor eksternal yang sangat dinamis. Kondisi ekonomi global seperti inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan ketidakpastian pasar modal menjadi tekanan utama bagi startup dalam mengelola keuangan dan operasional mereka. Perubahan teknologi seperti adaptasi artificial intelligence atau AI yang bisa kita sebut, dan otomatis otomatis juga mengubah kebutuhan SDM secara signifikan. Faktor eksternal lain adalah perubahan regulasi dan persaingan pasar yang semakin ketat. Startup juga harus beradaptasi dengan cepat agar tetap kompetitif yang seringkali menurun rektru- restrukturasi organisasi dan efisiensi biaya. Peran ekspektasi investor, valuasi startup. Investasi memiliki peran sentral dalam perjalanan startup, terutama dalam menentukan strategi pertumbuhan dan pengelolaan SDM. Ekspektasi investor yang tinggi terhadap pertumbuhan cepat dan valuasi besar sering mendorong startup untuk melakukan ekspansi besar-besaran, termasuk perekrutan masif. Ketika hasil bisnis tidak memenuhi ekspektasi dan pendanaan berkurang, maka investor menuntut efisiensi dan pengurangan biaya. Hal ini menyebabkan startup melakukan PHK untuk menyesuaikan struktur biaya dan pendapatan yang ada. Tekanan dari investor untuk mencapai profitabilitas dalam waktu singkat juga mempercepat keputusan PHK. Valuasi yang terlalu optimis pada masa booming startup seringkali tidak berkelanjutan, sehingga realita bisnis muncul, startup yang melakukan penyesuaian drastis termasuk pengurangan SDM. Strategi bisnis yang bisa disebut bakar uang dan dampaknya pada SDM. Banyak startup
Startup yang mengadopsi strategi bakar uang, burn rate tinggi untuk mengait pasar dan mengalahkan kompetitor dengan cepat. Strategi ini melibatkan pengeluaran besar, termasuk PHK untuk mengurangi beban biaya yang tidak lagi sustainable, stabil. Dampak pada SDM sangat signifikan karena karyawan direkrut pada masa ekspansi besar harus menghadapi ketidakpastian kerja dan pengeluaran tenaga kerja. Hal ini juga mempengaruhi moral dan budaya organisasi yang sangat penting dalam startup. Ketidaksesuaian jumlah SDM dengan kebutuhan operasional, yang bisa disebut overstaffing. Tidak sesuaian antara jumlah SDM dan kebutuhan operasional merupakan salah satu penyebab utama PHK di startup. Perekrutan agresif tanpa perencanaan yang matang menyebabkan overstaffing, yaitu jumlah karyawan melebihi kebutuhan sebenarnya. Situasi ini muncul akibat beban biaya yang tidak efisien dan menghambat kelangsungan bisnis. Ketika startup menghadapi tekanan finansial, maka mereka harus melakukan penyesuaian dengan mengurangi jumlah karyawan agar struktur organisasi lebih ramping dan efisien. Ketidaksesuaian ini juga menunjukkan kurangnya koordinasi antara perencanaan bisnis dan manajemen SDM yang seharusnya menjadi bagian dari strategi jangka panjang startup. Dampak ketidakpastian ekonomi terhadap manajemen SDM. Ketidakpastian ekonomi global dan domestik mempengaruhi kebijakan pengelolaan SDM di startup. Ketika kondisi ekonomi memburuk, maka startup harus menyesuaikan anggaran, strategi bisnis, dan termasuk pengelolaan tenaga kerja. Manajemen SDM ini harus lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan besar dengan fokus pada efisiensi dan produktivitas. Namun, ketidakpastian ini menimbulkan resiko ketidakpastian kerja, menurunkan motivasi karyawan. Startup yang mampu mengolah SDM dengan baik di tengah ketidakpastian ekonomi cenderung lebih tahan banting dan mampu bertahan di gelombang PHK massal. Pengelolaan SDM yang buruk dan pengelolaan talenta. Kekurangan perencanaan SDM yang matang menjadi faktor penting dalam fenomena PHK di startup. Banyak startup yang tumbuh cepat tidak memiliki strategi pengelolaan talenta yang terstruktur sehingga ketidakseimbangan pun terjadi dan antara bisnis dan jumlah karyawan. Pengelolaan talenta yang buruk menyebabkan rendahnya retensi karyawan, penurunan produktivitas, dan akhirnya PHK sebagai solusi akhir. Perencanaan SBM yang baik meliputi analisis perubahan bisnis. Hal yang dapat dilakukan adalah menyeimbangkan SDM yang antara lain yang baik dengan kompetensi yang sesuai dan diberikan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidangnya agar SDM dalam saraf bertahan tidak berganti-ganti karyawan. Contoh PHK massal yang terjadi ada Tokopedia, salah satu unicorn terbesar yang diakuisisi oleh TikTok pada Desember 2023. Setelah merger pada Juni 2024, Tokopedia dan TikTok Shop melakukan PHK massal terhadap sekitar 450 karyawan atau 9% dari total tenaga kerja. Selain PHK juga melakukan penyesuaian proses bisnis dan pengembangan produk yang lebih terintegrasi atau platform Tokopedia TikTok Shop. Faktor-faktor eksternal mempengaruhi PHK, ada perencanaan SDM yang matang, komunikasi, dukungan transisi, kepatuhan hukum. Kesimpulan, kesalahan manajemen SDM pada kasus PHK massal yang terjadi pada startup umumnya meliputi kekurangan perencanaan bisnis yang matang sehingga tidak efektif. Banyak startup terlalu agresif dalam ekspansi tanpa menghitungkan risiko sehingga terjadi tekanan eksternal atau penurunan pendapatan. PHK massal menjadi solusi cepat. Selain itu, minimnya perlindungan strategi restruktur SDM yang tepat membuat karyawan semakin rentan terhadap PHK. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.